dan Sastra Jawa, Rombel Mahabharata 2. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pendekatan estetika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eka Septiani dan teman saya Ciniani Rahman, dan saya Rizka Pangesti. Mari simak penjelasan dari kami. Yuk ikutin kami. Pendekatan estetika dari teori sastra. Pengertian pendekatan estetika. Pendekatan estetik atau estetika resepsi adalah estetika atau ilmu keindahan yang didasarkan pada tanggapan atau resepsi pembaca terhadap karya sastra, karena karya sastra itu tidak lepas dari individu dalam atau masyarakat. Dalam teori estetika resepsi, hal yang paling utama diperhatikan adalah pembaca karya sastra yang berada di antara posisi segitiga pengarang, karya sastra, dan masyarakat. Ciri-ciri pendekatan estetika. 1. Nilai keindahan ditentukan sepenuhnya oleh pembaca karya sastra. 2. Karya sastra menjadi objek tiruan alam. 3. Pendekatan estetika termasuk pada orientasi paradigmatik. 4. Penilaian estetika dipengaruhi oleh cakrawala harapan pembacanya. 5. Pendekatan estetika ditentukan oleh perspektif sinkronis. Pendekatan estetika menurut para ahli. Bruce Alsop estetika adalah sebuah kajian ilmu pengetahuan yang mempelajari terkait sebuah proses dan aturan-aturan dalam penciptaan suatu objek karya seni yang diharapkan dapat menimbulkan perasaan positif bagi seseorang melihat dan merasakan suatu karya. Yang kedua, J.W. Morris. Pengertian estetika menurut J.W. Morris adalah sama dengan seni karena ia menganggap bahwa estetika dapat dikenakan pada berbagai objek, baik yang indah atau tidak indah sekalipun. Ada juga mengungkapkan bahwa estetika adalah suatu objek seni. Yang ketiga, Katsoff dalam Element of Philosophy estetika adalah segala bentuk kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan seni. Dalam kajian estetika sendiri ada 3 aspek yang bisa digunakan untuk menjadi acuan penilaian karya seni, yaitu absolutisme, anarki, dan relativisme. Absolutisme adalah bentuk penilaian sebuah karya seni yang sifatnya mutlak dan tidak dapat ditawar atau diganggu-gugat. Bentuk penilaian ini didasari pada hal konvensi atau bentuk aturan yang telah ditentukan. Anarki adalah bentuk penilaian yang berdasarkan pada pendapat setiap orang yang sifatnya subjektif, tidak perlu lagi adanya bentuk pertanggungjawaban. Penilaian ini tetap didasari pada aturan seni yang berlaku, namun disesuaikan dengan pengalaman dan perspektif seseorang atas pandangannya tentang seni. Yang terakhir yaitu relativisme adalah bentuk penilaian seseorang yang sifatnya tidak mutlak atau tidak absolut dan masih bersifat objektif. Artinya, masih mempertimbangkan banyak hal dengan aturan-aturan yang berlaku. Unsur-unsur pendekatan estetika. 1. Unsur bentuk. Unsur bentuk atau disebut juga shape berpengaruh untuk daya tarik suatu objek. Yang kedua, unsur warna. Unsur warna juga dapat mempengaruhi penampilan suatu objek. Yang ketiga, unsur motif hias. Unsur motif hias adalah pola atau bentuk gambar yang menjadi hiasan pada objek atau produk seni tertentu. Contoh pendekatan estetika yaitu puisi, prosa, drama, dan pertunjukan seni serta lukisan dan kecantikan. Manfaat mempelajari teori estetika adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa mendalami pemaknaan tentang rasa indah, terutama dalam sebuah kesenian. Yang kedua, memperluas pengetahuan dan penyempurnaan pemaknaan terkait unsur yang objektif untuk membangkitkan rasa indah pada manusia dan faktor objektif yang mempengaruhinya. Selanjutnya, dapat memperluas pengetahuan dan penyempurnaan dalam pemaknaan unsur subjektif yang berpengaruh pada kemampuan menikmati rasa keindahan. Selanjutnya, memperkuat rasa cinta pada kesenian dan kebudayaan dengan mempertahankan kemampuan apresiasi atau menghargai suatu objek kesenian. Selanjutnya, dapat memupuk kehalusan rasa. Selanjutnya, dapat memperdalam pemaknaan pada ketertarikan wujud kesenian dengan tata kehidupan yang lebih luas, budaya, dan aspek ekonomi yang bersangkutan. Selanjutnya, dapat menguatkan kemampuan menilai karya seni secara tidak
langsung dalam mengapresiasi. Selanjutnya, meningkatkan kewaspadaan pada pengaruh-pengaruh negatif perusak mutu atau kualitas kesenian, bahkan yang berbahaya untuk kelestarian aspek-aspek dan nilai-nilai tertentu dalam sebuah kebudayaan. Selanjutnya, memperkokoh masyarakat dalam meyakini kesusilaan, moralitas, kemanusiaan, dan keutuhan dalam diri masing-masing. Selanjutnya, dapat melatih kedisiplinan dalam cara berpikir sehingga mampu mengatur pemikiran serta secara sistematis. Hal ini dapat membangkitkan potensi diri untuk berfalsafah dan memberikan kemudahan untuk menghadapi segala permasalahan dan memberi wawasan luas baik secara spiritual atau psikologis. Kesimpulan, berdasarkan yang di atas dapat kita simpulkan bahwa pendekatan estetika adalah berdasarkan tanggapan atau resepsi pembaca. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.